ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهما قويا. قال المصنف رحمه تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين amin. Yang ke-9 adalah penjelasan duduk tasyahud akhir, rukun salat yang ke-9. Semalam disunnahkan pada duduk tasyahud akhir itu duduk tawarruk ngarannya, yaitu duduk seperti duduk iftiras, duduk nangkaya duduk tasyahud awal, hanya kaki kiri dikeluarkan ke sebelah kanan. Bismillah. Semalam untuk disunahkan ditegakkan, kemudian jari-jarinya diarahkan ke arah kiblat. Kemudian wawat'u yadihil yusra wa sa'idiha 'alal fakhidil aisar mabsutatan matmumatan muhaziyan birusiha tarafar rukbah. Dan disunahkan pula meletakkan tangan kiri dan lengan bawahnya, lengan bawah kiri di atas pahanya yang kiri, mabsutatan terbuka, matmumatan lagi dihimpunkan, membetuli akan ujung jarijinya akan ujung lintuhnya. Jadi gitulah. Yang sebelah kirinya di atas paha, ujungnya berbetulan dengan ujung lintuhnya. Jadi lengan ininya berada di area atas paha. Jangan gitu kan? Tapi dikit. Kemudian wawat'ul yadil yumna wa sa'idiha 'alal fakhidil aiman, dan meletakkan tangan kanannya dan lengan bawah kanannya di atas pahanya yang kanan. Tarafar rukbati al yumna maqbudatan illal muhallilah. Nah, disini kemudian meletakkan tangan kanannya dan lengan kanannya di atas pahanya yang kanan. Ujung jarijinya membetuli ujung lintuhnya. Hal keadaan digenggam. Illal muhallilata, melainkan telunjuknya. Nah, jadi gitu. Digenggam berdahulu lah. Illa apa namanya? Muhallilah atau musabbihah, melainkan telunjuknya. Di sini lah. Wawat'ul ibhami asfalal muhallilati, dan meletakkan jempol ibu jari nih di bawah muhallilah, di bawah ini telunjuk dan di bawahnya. Au bijanibiha, atau di sisinya atau di pinggir telunjuk. Cuman kalau yang guru sekumpul di bawah, jadi mana? Waraqul muhallilati inda qawlihi illallah, dan disunahkan mengangkat telunjuknya ketika kita mengucap illallah. Kan tadi kayak ini misalnya lintuhut illallah. Jadi jempolnya diandak di bawah telunjuknya situ. Dan ketika mengisyarat illallah diangkat bila tahrikin laha, dan tidak usah digerak-gerakkan. Menulis la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau saya digerakkan makruh jadi hukumnya digerak-gerakkan. Cuman kadang membatalkan bang sembahyang, cuman makruh. Hatta salam, sampai salam telunjuk itu. Wan nadharu ilal muhallilati ba'da rafiha ila salam, dan memandang kepada telunjuk itu setelah diangkat sampai salam. Kan asalnya at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi
assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah. Nah pindah sudah. Asyhadu an la ilaha illa itu masih di mana nih pesujudan, pas illallahnya kita mana nih ke telunjuk jadi pandangan kita sampai salam inilah pandangan kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pas kita mengisyarat dengan telunjuk kita itu pandangan kita arahkan ke telunjuk sampai ke tempat pesujudan sampai salamnya sebenarnya. Wa khussatil musabbihatu bidzalika, dan dikhususkan telunjuk dengan menggunakan isyarat li'anna fiha irqan muttasilan bil qalbi, karena di dalam telunjuk ini ada urat yang berhubung dengan hati. Jadi kalau orang sarik itu ngantuk itu uratnya sampai hati, jadi menembus orang lah, menembus ke hatinya. Jadi bi khilafil wusta fa innalaha irqan muttasilan bil dzakar, berbeda halnya dengan jari tengah ya sedih, karena bahwasanya jari tengah itu ada urat yang berhubung dengan zakar, dengan kemaluan ya sedih. Wa bihadza yahsulul ghidhu indal isyarati biha, oleh dengan sebab itu hasil kemarahan ketika mengisyaratkan dengan nih fuck you, ujaran nih ujaran Inggris tarik kalau dikenyakan, karena apa aja kita uratnya itu berhubung dengan kemaluannya sih. Umumnya bagi orang Inggris sama kemaluan lah. Jadi telunjuknya, seandainya seseorang ini buntung telunjuknya, nah, buntung pada diisi telunjuk, maka ketika mengisyarat asyhadu an la ilaha illallah itu kudu sae. Mulai ganti gini tetap makruh, karena dianjurkan tetap aja posisinya itu banglah seadanya. Andai kata ini mati rasa ajung lainnya telunjuknya karena kalau bergerak-gerak harus saja kayak ini bang seadanya, harus diganti dengan jari tengah asyhadu an la ilaha illallah. Nah dua jadinya. Kemudian wayanwil isyaratu bil musabbihati bit tauhidi, dan inya berniat, orang sembahyang nih berniat mengisyarat dengan telunjuk itu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah taala esa nih. Fayajma'u fihi baina qalbihi wa lisanihi wa jawarihi, sehingga ia himpunkan tauhid itu di hatinya dan di lisannya, wa jawarihi, dan di anggota tubuhnya, di anggota tubuhnya. Artinya hatinya mentauhidkan Allah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Itu kan dalam hatinya, lidahnya mengucap juga asyhadu an la ilaha illallah, kemudian tangannya pun menyaksikan. Jadi terhimpunlah nyawa berataan itu, di hatinya main, di lisannya main, di gerak tubuhnya pun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadilah. Yang ke-10 penjelasan tasyahud akhir. Rukun salat yang ke-10 adalah tasyahud akhir. Syarat-syaratnya adalah memperdengarkan lafaz tasyahud akan dirinya. Jadi telinga kita wajib mendengar selama telinga kita itu normal. Kalau ada gangguan gak ada apa-apa, seperti ada buruh atau hujan dan lain-lainnya. Yang kedua, membacanya di waktu duduk. Yang ketiga, memelihara huruf-hurufnya, tasydid-tasydidnya, baris-barisnya, dipelihara. Lafaz tasyahud yang akmal, yang paling sempurna adalah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa
Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk itu yang paling sempurna jadi. Adapun yang wajib at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu nang wajibnya aja. Kalau yang pertama itu gabungan antara yang wajib dan yang sunat jadi. Dan dipelihara huruf-hurufnya, tasydid-tasydidnya disini panjang pendeknya. At-tahiyya ianya panjang. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, jadi masing-masing aja biarlah melihat di buku tuh. Perhatikan panjang pendeknya. Assalamu alayna Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan asyhadu an la ilaha illallah. Itu kekurangan tasydid. Jadi nun tadi itu langsung ditambahkan ke lam, lalu timbullah tasydid. Di dalam ilmu tajwid dikatakan idgham bila gunnah namanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan asyhadu an la. Nah, berarti kalau kita baca asyhadu an la itu kekurangan tasydid. Waqad warada fi syarhil arba'in, dan sungguh mendatang hadis di dalam kitab syarah arba'in. Annahu warada, bahwasanya mendatang hadis, anna fil jannati syajaratun ismuha at-tahiyyatu, bahwasanya di dalam surga itu ada sebuah pohon ismuha at-tahiyyat, ngaran pohon itu at-tahiyyat. Wa 'alaiha ta'irun ismuhu al-mubarakat, dan di atas pohon itu ada seekor burung ismuhu al-mubarakat, ngarannya burung yang di atas pohon tahiyyat itu mubarakat. Wa tahtaha ainun ismuha at-thayyibat, dan di bawah pohon tersebut ada sebuah mata air ismuha at-thayyibat, ngarannya at-thayyibat. Fa idza qala al-'abdu dzalika, apabila seseorang hamba membaca tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, nazalat ta'irul mazkur, maka turunlah burung tersebut anis syajaratil mazkurah, dari pohon tersebut. Wan gamasa fitil kal aini, kemudian menyelam di dalam mata air tersebut, artinya mandi naik burung begitu. Summa yakhruju minha, kemudian burung tersebut keluar dari mata air tersebut. Wa huwa yanfaddu ajnihatahu, walhal si burung itu mengepakkan sayapnya. Nah, keluar dari mata air itu lalu dikepak-kepakkannya sayapnya. Fayataqatarul ma'u minhu, sehingga bertitikanlah air dari sayap-sayapnya, datang bulu-bulunya, keluaran banyak pakipayan percikannya ya. Fayakhluqullahu min kulli qatratin malakan yastaghfirullaha lidzalikal abdi ila yaumil qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari titikan-titikan banyu dari burung tersebut itu akan malaikat, yang mana malaikat tersebut memintakan ampun kepada Allah, kepada hamba tersebut sampai hari kiamat. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bermula Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Itulah. Jadi untung orang yang sembahyang, ada yang mendoakan, yang mana malaikat tadi itu diciptakan dari tetesan air. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semalam ketika kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu kita hadirkan bahwasanya kita itu berada di hadapan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
memberi salam kepada Rasulullah. Qala al-Imam Al-Ghazali, idza lam yastati'il musalli ay yakhsha'a fi jami'i salatihi, yang bagi ay yakhsha'a fi salasati mawadi'a. Berkata Imam Ghazali, apabila orang yang sembahyang itu tidak dapat khusyuk di dalam seluruh salatnya, yang bagi ay yakhsha'a fi salasati mawadi'a, hendaklah inya khusyuk di 3 tempat. Yang pertama, inda qaulihi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang pertama di situ kita mesti khusyuk, ujar Imam Ghazali. Aku hadapkan diriku kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Nah, di situ kita mesti khusyuk jadi. Yang kedua, jasidin inda qaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika mengata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, di situ 2 sudah, bismillah. Itu mesti khusyuk di situ. Yang ketiga, inda qaulihi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah, yang ketiga ketika kita mengata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, kesejahteraan atas engkau wahai Nabi, warahmatullahi wabarakatuh, dan rahmat Allah dan keberkahan Allah. Nah, gitu. 3 tempat mesti khusyuk, ujar Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali itu khusyuk itu menjadi syarat sah sembahyang. Wah, itu kalau Imam Ghazali, insyaallah. Habis kita nih bisa ada kata sah berataan ya, Pak. Untung ada imam-imam yang lain juga gitu. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, artinya semoga kesejahteraan atas kami dan atas hamba-hamba Allah nang soleh, ya sudah. Jadi orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang meninggalkan mendoakan orang-orang Islam, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang lah. Kan assalamu alayna, keselamatan, semoga keselamatan tercurah atas kami orang-orang beriman, ya. Jadi kalau yang pada sholat maka ia meninggalkan mendoakan orang Islam, ya. Kemudian artinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kita mengata illallah tadi itu disunahkan tadi angkat telunjuknya, bismillah. Wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad yaqul, berkata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, mimma yurisusu al-khatimah, di antara perkara yang menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khatimah, tidak bagus kesudahannya, tarkus shalah, adalah meninggalkan sembahyang. Jar Habib Abdullah Al-Haddad. Wa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu zakara salata yauman, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyebutkan tentang salat. Faqala, lalu beliau bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjaga ia atas salat, maka baginya itu ada memiliki nur, ada memiliki cahaya, wa burhanan, dan bukti, wa najatan yaumil qiyamah, dan menjadi penyelamatnya pada hari kiamat. Nah, itu kalau orang nang sholatnya jadi. Wa man lam yuhafizha lam yakun lahu nurun wala burhanun, dan barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka
tidak ada baginya nur, wala burhanan, dan tidak juga bukti, wala najatan, dan tidak pula keselamatan. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun, dan adalah ia pada hari kiamat kelak ma'a Qaruna, beserta Qarun. Qarun itu sepupunya Nabi Musa, asalnya miskin, lalu minta doakan lawan Nabi Musa sehingga menjadi orang yang sugih benar. Setelah jadi sugih, soalnya sombong jadi. Nah, lalu ditenggelamkan ke dalam bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa Fir'aun, dan dikumpulkan bersama Fir'aun pada hari kiamat. Wa Hamana, dan Haman. Haman ini perdana menterinya Fir'aun, penasehatnya. Wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf ini orang yang hendak membunuh Nabi. Teruslah. Qala Utsman radhiyallahu anhu, dan telah berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, man hafizus salatil khamsa liwaqtiha wa dawama 'alaiha akramahullah bi tis'i karamatin. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu pada waktunya, wa dawama 'alaiha, dan mengekali atas salat tersebut, akramahullahu bi tis'i karamatin, niscaya Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang tersebut dengan 9 karamat, dengan 9 kemuliaan. Awwaluha yuhibbuhullah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Wa yakunu badanuhu sahihan, yang kedua jadilah badannya itu sahih, sehat, bila uyubin, tanpa aib. Yang ketiga, wa tuhrisuhul malaikatu, dan malaikat menjaganya, minal balaya allati lam tabrab, daripada musibah, daripada bala yang belum ditetapkan. Wa tanzilul barakatu fi darihi, dan akan diturunkan keberkahan di dalam rumahnya bagi orang yang menjaga salat 5 waktu. Dan ada 3 penyebab dicabutnya keberkahan rumah. Yang pertama adalah orangnya kada sembahyang di dalam rumah itu. Yang kedua, pernah dilakukan perzinahan di dalam rumah itu. Yang ketiga, makanan bebasian di dalam rumah itu. Artinya kada dibariakannya gitu nah. Kada dibariakan ke tetangga. Kemudian wa yazharu ala wajhihi simas salihin. Yang kelima, nampak di wajahnya itu akan ciri-ciri orang saleh. Itu orang yang mengakali sembahyang. Wa yulinullahu qalbahu, dan Allah Subhanahu wa taala melembutkan akan hatinya. Fayaqbalul mawa'idha, sehingga ia bisa menerima nasihat-nasihat. Lembut hatinya, dipadahi ma'asi. Yang ketujuh, wa yamurru 'ala sirati kal barqil lami'. Yang ketujuh, ia akan melewati titian siratul mustaqim itu seperti kilat yang berkilau, yang bersinar. Seperti kilat, nah. Kemudian yang ke-8, wa yunjihillahu minan nar, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya daripada neraka. Yang ke-9, wa yunziluhu fil jannah fi jiwaril ladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, ai fi qurbil awliya'il akbar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkannya di dalam surganya di sisi atau kita bertetangga dengan orang-orang yang tidak takut atas mereka dan tidak pernah merasa duka cita terhadap dunia lah. Artinya bahan bertetangga lawan bubuhan wali-wali nang besar di sini. Kemudian penjelasan sholawat.
Syarat-syaratnya, satu, memperdengarkan lafaz salawat akan dirinya. Rukun salat yang ke-11. Pertama syaratnya adalah mendengarkan lafaz salawat itu akan dirinya. Yang kedua, membacanya di waktu duduk setelah selesai membaca tasyahud akhir. Jangan salawat yang berhulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah itu terdahulu salawatnya saja. Andai kata nangka itu dibaca pulang karena imbah syahadat itu salawatnya. Yang ketiga, memelihara huruf-hurufnya, tasydid-tasydidnya dan baris-barisnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu nang ditambah sayyidina bisa juga yang paling pendek Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi huruf-hurufnya Allahumma sholli ala, alanya panjang 2 harakat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Jangan salli, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau salli maknanya ya Allah hunuskanlah pedang ala sayyidina Muhammad, atas penghulu kami Nabi Muhammad. Itu kalanya salli. Jadi sholli lah pakai huruf shad. Mungkin hingga situ dulu lah. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Allah alam bisawab. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa tawfiqan wa 'afiyatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madaya wasi'al